batal. Lalu bagaimana dengan kondisi masinis perempuan, bukan pasinis? Masinis atau supir atau mamanya nahkoda atau pilot seperti itu, bagaimana kondisinya? Pilot kan ya tidak ke mana? Tidak ke Papua 2 jam, gitu kan, balik dari Papua tidak ke dianggap apa? Dianggap safar biasa lah gitu. Maka di situ apa? Kalau dari sisi tempuh jarak itu tidak melihat dari lelah dan tidak, maka dia ada rukhsah untuk safar. Ya seperti itu. Kalau dia tidak mengambil rukhsah, maka baginya tidak masalah. Karena hukumnya apa? Sunnah. Pokoknya dia ada saya magis biasa kadinya datang waktu sholat duhur biasa 4 rakaat, tidak masalah. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Waba'du, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini kita melanjutkan membacakan Arba'in al-Ahkam wa Arba'in hadisan fil Ahkam lil Munziri, dan kita terakhir kemarin menyebutkan hadis ke-18 tentang salat Idul Fitri Idul Adha tanpa adzan dan iqamah. Kita masuk ke hadis ke-19. Qala al-haditsu tasi asyar, hadis ke-19, an Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu qala qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nas faqala ajibtu minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala sadaqatun tasaddaqa biha alaikum faqbalu sadaqatahu akhrajahu Muslim. Hadis ke-19 adalah bercerita tentang qasar salat. Qasar salat. Di mana ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qasrus shalah yakni qasar itu artinya mengurangi atau meringkas. Yang dimaksud dengan qasrus shalah adalah qasru ar-rubaiyah ila tsuniyah, yaitu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wala qasra fi thalatha fi thulathiyah, dan tidak ada qasar dalam yang 3 rakaat. Begitu ya. Jadi yang rubaiyah. Jadi yang rubaiyah itu demikian juga qasr itu adalah maksud adalah rakaataini ba'da an kana rubaiyah. 4 rakaat atau 4 rakaat. Dia 2 rakaat setelah 4 rakaat. Itu yang dimaksud dengan qasr. Itu fil istilah. Secara bahasa qasr itu mengurangi. Paham ya? Di situ. Saya harus pahami dulu. Secara syar'i itu adalah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Li itsbati syar'i ala dzalik, karena syariat menetapkan seperti itu. Jadi ini adalah berkaitan dengan syariat sebagaimana akan dibacakan di sini. Kemudian wa qasrus shalah lahu sababan. Qasar salat itu ada dua sebab. Kita sebutkan hadis ini. Qala al-mu'allif an Ya'la ibn Umayyah. Ya'la bin Umayyah berkata. Dia berkata kepada Umar bin Khattab.
Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru." Dan tidak berdosa kamu mengqashar salat. Ya, mengqashar salat ketika keadaanmu takut orang-orang kafir memberikan fitnah kepada kamu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ayat ini bercerita tentang apa? Qasar itu dikaitkan dengan apa? Khauf. Dan ini adalah sebab pertama. Qasrus shalah yakunu bil khauf. Terjadi dengan khauf. Yaitu khauf ini yang dimaksud khauf minal kufar. Khauf dari orang-orang kafir karena dalam kondisi peperangan. Ya, di situ. Jadi bukan khauf takut kepada orang kafir, bukan. Posisi khauf tidak ada serangan orang kafir sehingga berada dalam apa membahayakan keselamatan kita. Dan qasar salat ini adalah disebut salat khauf dengan pembahasan yang mungkin kalau alam akan dibahas di sini atau enggak, atau memang ini hadisnya begitu. Jadi kullu salatil khauf qasran, setiap salat khauf itu adalah qasar. Bahkan salat khauf itu dengan berbagai kaifiatnya, ada yang sampai qasornya itu dalam banyak hal. Seperti umpamanya sampai qasornya itu berkaitan dengan pertama dari jumlah rakaat, kedua dari kaifiyah. Ya, jumlah rakaat. Seperti itu. Dari kaifiyah. Ini yang itu adalah yang asalnya rubaiyah. Wallahu ta'ala alam. Bahkan salat ada dengan isyarah ketika khauf. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran seperti itu. Fa in khiftum farijalan au rukbana. Kalau kalian dalam posisi takut, maka ketika waktu sholat sampai di situ, maka sholat kamu dalam keadaan apa? Lari atau sedang berkendara. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, kemudian masuk medan perang, berperang sambil sholat dengan meniatkan sholat. Ini seperti itu. Ini qasar sholat. Yang kedua adalah qasar dalam posisi apa? Bersiaga. Maka ada yang bersiaga dengan beberapa kaifiat tergantung arah musuh di situ. Ini adalah qasar sholat. Ini harus diketahui tentang hal ini kaifiatnya. Ini penjelasannya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sholat ini. Kalaulah sholat itu adalah bisa apa? Bisa gugur dalam satu kondisi, maka mungkin dalam kondisi perang seperti ini membuat bisa jadi apa? Sholat itu apa? Gugur. Tapi ternyata tidak. Bahkan di situ ada justru apa? Rukhsah yang Allah sebutkan yang jelas bahwa dia harus sholat di waktu sholat tersebut. Paham gak? Ini kondisinya. Qala faqad aminan nas. Kemudian Ya'la mengatakan kepada Umar, kan sekarang manusia sudah aman. Qala Umar mengatakan ajibtu minhu. Wah, aku heran ini. Menakjubkan ini, iya. Fasa'altu Rasulullah SAW. Dan aku pun takjub di situ, dan aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di masa Umar. Dan ini menjelaskan bahwa tidak ada satu ayat pun kecuali memang para sahabat mendapatkan penjelasan. Bahkan ketika mereka dalam posisi di situ ada ada indikasi pemahaman tertentu, maka langsung mereka tanyakan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ditanyakan. Umar berkata kepada siapa? Umar bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang ini. Apakah qasar ini berkaitan dengan kondisi khauf? Jadi ketika sudah aman berarti apa? Tidak ada. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan shadaqatun. Itu adalah sedekah. Tasaddaqa biha alaikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekahnya kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu. Maka terimalah sedekahnya itu. Jadi itu adalah artinya apa? Berkaitan dengan apa? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa qasar salat ini adalah sedekah. Dan di sini menjelaskan bahwa
dalam kondisi aman pun, tapi di saat dia bisa qashar dalam keadaan safar, maka itu adalah qashar. Jadi bukan dalam peperangan seperti kondisi hari ini, kondisinya aman, tidak ada peperangan, tidak ada perang nuntut perang menghadap orang kafir, atau secara global ya pokoknya. Tidak juga diserang oleh musuh. Kecuali kalau memang dalam posisi umpamanya sebahagian dari di negeri-negeri Islam hari ini yang sedang diserang musuh, dijajah dan seterusnya, kemudian ada serangan atau bersiaga di situ, maka hukum salat ini ada, salat khauf namanya, ya, untuk posisi seperti itu. Nah, adapun bagi yang kondisi aman seperti orang berangkat safar ini terjadi, mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW ketika haji. Nabi SAW ketika haji, dan di perjalanan ketika haji di situ Nabi SAW qasharnya itu ada yang memang qashar saja, ada yang dengan jamak, ada yang memang kondisinya menunaikan sholat dengan waktunya, ada dengan menjamaknya, seperti itu. Ini adalah qashar Nabi SAW. Nah, ini kondisinya. Nah, di sini disebutkan bahwa faqad aminan nas, ya, karena ya Allah berprasangka bahwa sebab adanya qashar dalam salat itu dalam kondisi takut saja. Ya, Nabi SAW menyebutkan ini adalah sedekah yang Allah karuniakan kepada kita dalam ibadah, kemudahan. Ya. Dan ini kita tahu tentang hal tersebut. Ya. Maka di sini adalah wajib baginya qashar. Ya. Dan ada qashar ini memang menyendiri dengan sebab tertentu, ada yang memang berkaitan dengan ibadah yang lain. Jadi ada yang dengan ibadah lain. Contoh umpamanya qashar ini adalah berkaitan dengan kondisi takut. Yang kedua adalah kondisi safar. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ibadah haji. Sebahagian ulama dalam ibadah haji, hatta orang Mekah pun menyelesaikan sholat-sholat dalam praktek haji harus sebagaimana Nabi SAW praktek haji di situ. Ya, Nabi SAW mengqasharnya saat di Mina, Nabi SAW menjamaknya. Mereka walaupun orang Mekah asli, mereka melakukannya. Ini di sisi madhab siapa? Sebagian madhab para ulama dia mengatakan demikian. Jadi ada yang disebut dengan qashar itu sebabnya berkaitan dengan khauf, dan sharih dalam hadis ini. Demikian juga dalam safar, sharih dalam hadis ini. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ibadah haji, walaupun dia orang mukim. Sebagaimana sholat khauf, walaupun dia mukim, tetap kalau khauf bisa diqashar. Ya. Kenapa? Karena intinya adalah berada dalam sholat, Allah memberikan syariat di situ tetap sholat, tapi diqashar, ya, dan tidak memberatkan orang yang sedang berperang pada saat begitu. Ini kondisinya. Ya. Ini tentang sholat. Jadi berkaitan dengan qashar. Sebab sholat qashar. Begitu. Kemudian ketika sudah diketahui tentang sebabnya, maka bagi kita wajib memahami tentang sholat qashar ini. Pertama disebutkan di dalam hadis ini, qashar di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ruh sadaqatun, ya, sadaqah. Dan sadaqah ini berarti apa? Rukhsah. Nah, rukhsah.
Dan rukhsah di sini adalah rukhsah untuk ya, apa namanya, untuk meninggalkan atau rukhsah untuk mengerjakan. Nah, rukhsah itu kan ada untuk meninggalkan, rukhsah itu ada untuk mengerjakan. Kadang-kadang rukhsah itu ada untuk dua-duanya. Di sini disebutkan rukhsah itu. Kalau rukhsah untuk meninggalkan sempurna salat. Ini contohnya. Kalau rukhsah untuk mengerjakan seperti memakan yang haram karena darurat, rukhsah seperti itu. Dan mengambil rukhsah ini ya, itu adalah ada yang memang lebih dianjurkan dikerjakan, ada yang memang kondisi rukhsah itu lebih baik ditinggalkan, ada yang bisa dipilih dua-duanya. Kalau rukhsah yang lebih dianjurkan untuk dikerjakan seperti ini ya, kalau rukhsah untuk lebih baik di mana lebih baik ditinggalkan yang mana? Berbuka saat safar. Kita sholatnya di qashar tapi puasanya terbuka, padahal dua-duanya dirukhsahkan. Kenapa? Karena saat di situ ada pilihan, yang puasa silahkan, yang enggak. Kenapa? Karena bagi yang kuat, baginya tidak masalah. Walaupun Nabi mengatakan la shaum man shoma fi safar, tidak ada saum bagi yang saum di saat apa? Di saat safar. Yang dimaksud di situ bagi orang yang tidak kuat tidak boleh saum. Ya. Tapi yang kuat bahwa apa? Di situ boleh. Karena Nabi SAW tidak melarang orang yang berpuasa pada saat itu. Ada yang bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Lebih utamanya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, ini adalah tentang apa? Rukhsah. Dan salah satu rukhsah yang disebutkan di sini adalah qashar salat. Kemudian kita ketahui bahwa mengqashar salat ya, hukumnya apa? Sunnah di sisi jumhur. Ini hukum saat ini adalah sunnah. Ini menurut jumhur ya, seperti itu. Berdasarkan ayat Al-Quran ini dan berdasarkan apa? Kalimat la junah, tidak berdosa. Berarti apa? Di situ ada pilihan, bisa qashar, bisa enggak. Maka kalimat shadaqah ini adalah annal qasra syuni'a fis safar rifqan bil ibad wa takhfifan anhum. Karena qashar itu adalah disyariatkan dalam safar itu sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba dan keringanan bagi mereka. Seperti itu. Bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan sesuatu yang diwajibkan di sini. Ini kondisinya. Kemudian apa dalil berikutnya adalah kisah terjadi pada masa siapa? Utsman bin Affan. Di mana Utsman bin Affan sholat di mana? Di Mina ketika haji 4 rakaat sempurna. Padahal siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu mereka sholat di situ. Sampai Abdullah bin Mas'ud menegurnya. Nah, dan kondisinya terjadi apa? Perdebatan, kemudian Abdullah bin Mas'ud turun menjelaskan bahwa apa? Abdullah bin Mas'ud juga tanazal, berarti di situ bukan wajib. Hanya saja ya tidak berkaitan dengan siapa? Sebagaimana Abu Bakar dan
Umar. Dan ini kita ikhwah pelajaran penting di masa Abdullah bin Mas'ud ya. Sekelas siapa? Khalifah Utsman bin Affan dan jemaahnya banyak seperti itu. Abdullah bin Mas'ud walaupun sendirian dia menentang. Ini tidak dikerjakan oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar. Seperti itu. Sekalipun di situ juga menampakkan fikih antara siapa? Itu padahal permasalahan ijtihad. Fikihnya Utsman dengan fikihnya Abdullah bin Mas'ud, dan para ulama memaklumi tentang perdebatan fikih tersebut. Ya. Dan para ulama memberikan alasan salah satu kenapa Utsman tidak mengqashar ketika haji pada saat itu, maka mereka memberikan banyak pendapat. Pertama yaitu bahwa Amirul Bilad itu bimakna mukim. Pemimpin negara itu di mana-mana ge mukim. Salilah di negara anak gitu kan. Maka bisa dianggap dihukumi mukim. Itu menurut siapa? Menurut Utsman. Itu istidlal para ulama tentang pendapat Utsman. Atau yang kedua, Utsman mengatakan bahwa kalau qashar itu sifatnya apa? Rukhsah. Dan boleh kita memilih azimah, yaitu apa, perintah yang pokok di situ. Wallahu a'lam. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Makanya siapa? Dalam bab ini juga sampai kepada siapa madhabnya. Sebagian madhab ulama mengatakan bahwa ketika haji itu hukum ibadah sholatnya juga khusus. Ya. Ada beberapa ya. Sebagian ulama mengatakan ada haji itu pada saat haji itu dianjurkan harus ada umrohnya satu pemberangkatan. Imma umroh dulu sempurna kemudian haji disebut tamattu, atau umroh kemudian tahallulnya bareng dengan haji disebut qiran, atau ifrad, dia haji dulu sempurna, ketika selesai maka dia menunaikan umroh setelahnya. Ada ulama mengatakan demikian. Jadi haji itu dikaitkan. Yang kedua, haji itu dikaitkan dengan aktivitas sholat. Jadi amal-amal haji itu sebagaimana tadi disebutkan, hatta orang Mekah pun dia ketika haji dalam amalan hari-hari dari haji dari Mina sampai ke apa, kembali juga di Mina nanti, di situ berkaitan dengan apa, sholat tersebut apa, di sholat itu tetap dikosor walaupun dia orang maka itu sebagian ulama demikian, sebagian ulama mengatakan tidak. Ini kondisinya, ini berkaitan dengan kondisi apa, qashar ya dalam sholat ya. Kemudian berikutnya syarat-syarat dalam qashar. Syarat-syarat dalam qashar ketika safar bagaimana? Syarat-syarat yang qashar dalam safar itu disebutkan oleh para ulama ada 5 ya. Yang pertama adalah jelas batasan safarnya. Dan dalam batasan safar ini ya para ulama menyebutkan ada yang menyebutkan sekitar 80 km, dan ini pendapat jumhur ya. 80. Ada yang mengatakan sigohnya safar itu sesuai dengan urf. Kalau madhab yang lain yang mengatakan 120 km. Dan kalau madhab jumhur kebanyakan mengatakan apa, berapa? 80 kilo. Jadi kalau 80 kilo berarti dari sini ke mana? Berarti kalau dari sini ke Garut, dari sini ke ini, itu belum safar kalau belum. Ini madhab Syafi'i mu'tamad. Seperti itu. Itu. Dan berkaitan dengan sholat ini ya, tentang hal ini, tentang safar ini, sebagian ulama kalau Syekhul Islam menyebutkan dikembalikan kepada urf. Karena riwayatnya apa? Banyak yang mengatakan dari sisi jarak dan seterusnya. Contoh umpamanya Nabi SAW sholat di Dzul Hulaifah dari Madinah, padahal jaraknya belum sampai ke situ. Ketika berangkat haji dan seterusnya amal Nabi. Ini kondisinya. Tapi yang jelas di sini kalau dikembalikan kepada uruf pun ya melihat dari sisi
kondisi intiqalnya, bukan dari sisi jaraknya. Tapi yang lebih aman kita menentukan dengan apa? Jarak seperti ini. Aglabnya begitu. Jarak minim. Ada yang mengatakan 40 kilo dan seterusnya. Dan Syekhul Islam memilih kembali kepada kebiasaan. Jadi kebiasaan di Saudi, kampung di kita, di negeri ini. Orang negeri ini menganggap safar itu kalau dikatakan apa? Melampaui jalan, melewati beberapa negeri gitu kan, beberapa kabupaten, beberapa ini. Baru dikatakan apa? Safar. Dan seterusnya. Dan di dalam perjalanan kehidupan ini kan bukan ditinjau dari sisi lelah. Kalau ditinjau dari sisi lelah bisa jadi jaraknya mah dekat, tapi lelah, ya kan? Antum umpamanya dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat macet, dari sisi lelah. Atau umpamanya antum jarak yang ditempuhnya banyak, puluhan kilo, tapi ukuran yang ditempuhnya cuma di situ-situ aja, seperti Gojek atau kurir. Ya kan dia menghabiskan balik terus mau dihitung-hitung mana perjalanan udah selewiti 200 kilo gitu kan. Kan gitu. Ya, seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah jarak tempuh itu adalah jarak yang disebutkan mabda dan goyahnya. Ada permulaan dan akhirnya itu yang diukur. Seperti itu. Itu adalah sebagai apa? Bentuk kira-kira. Karena kadang-kadang orang menyebutkan ukur jalan sabaraha 80 kilo gitu. Ternyata jalannya bolak-belok gitu. Gitu kan. Entah diukur lempeng lah gitu kan. Yang diukur adalah jalannya itu. Nah, apalagi kalau momennya pakai apa? Google Map ya. Google Map itu yang dilihat bukan dari sisi tidur kadadahanya. Antum kadadaha lewat mana heula. Namun kadadaha lewat pada yang jadi nguring kilometer panjang kan gitu. Paham enggak? Nah, itu seperti itu. Karena dia menggunakan apa? GPS-nya lewat mengikuti alur jalan. Seperti itu. Ini kondisinya. Maka di sini memang dikembalikan kepada uruf. Ketika uruf itu mengatakan di situ adalah dikatakan safar, maka hukumi safar. Tapi uruf itu bukan semau kita. Oh, kurang begitu. Enggak, maksudnya apa? Orang-orang berpendapat yang namanya safar itu seperti itu, diakui di masyarakat itu sesuatu yang memang menjadi apa? Kebiasaan di sana yang namanya safar itu segitu. Itu kondisinya. Maka di setiap negeri berbeda-beda. Wallahu taala alam. Safar. Kalau sudah hari keempat ke sana, niatkan untuk mukim. Kalau nazil itu kalau kondisinya sudah pasti kita tinggal di sana 10 hari. Tapi kalau tinggalnya nggak jelas, apalagi pas nyampe nazil di situ kadang-kadang ada tiba-tiba mobile gitu kan. Benar di situ mah lamun kadang bisa 2 hari selesai. Kadang-kadang bisa sampai bahkan bisa berbulan-bulan anggus-anggus gitu kan. Tapi cicing dirinya adalah cicing. Mereka tiba-tiba ada apa? Ada yang manggil untuk berangkat dan berangkat dan seterusnya. Safar dari ujungnya. Coba di situ kadang-kadang mobile gitu. Maka ketika tidak ditentukan waktunya, maka di situ para ulama, sebagian ulama mengatakan maka itu tidak terbatas. Maka dia selama dia meniatkan safar, maka dia punya rukhsah untuk qasar. Seperti itu. Tapi kalau sudah terdapat batasannya, sebagian orang menyebutkan lebih baik apa? Batasan sampai 4 hari setelah 4 hari, maka antum apa? Menyempurnakan, meniatkan untuk mukim di situ. Itu yang apa? Yang kita dapatkan dari hal ini, dan para ulama banyak berkomentar tentang hal seperti ini. Kemudian ya berikutnya dalam bab safar ini untuk mengqasar ini ya begini contoh. Bagaimana dengan apa? Kapan mulai mengqasar itu? Ketika sudah masuk waktu dalam keadaan safar atau bagaimana? Ini maksudnya bahwa kadang-kadang ya masuk waktu sholat dan dia sudah dalam posisi safar. Paham nggak? Masuk waktu sholat, padahal dia sudah posisi apa? Safar. Kemudian dia baru berangkat, masih belum ini
sudah ada niat safar, masuk waktu sholat, dan dia baru mulai intilak safar. Bagaimana sholatnya? Jadi gini, umpamanya itu pergi ke Jakarta, kemudian lalu kasih perjalanan datang waktu sholat, kasih perjalanan, gitu kan, sudah di Bandung, sholat. Begitu, paham nggak? Kasih di Bandung, sholat, berarti apa? Udah masuk safar kan? Maka dia kosor, bahkan bisa jadi menjamaknya, karena perjalanan masih ini jamak kosor. Ya, seperti itu. Nah, ya pas umpamanya siap-siap naik kereta kan, paham naik kereta itu ternyata kita waktunya itu nukuduna jam 11 berangkat atau nukuduna jam 1 berangkat, ternyata dikedepankan pas jam 12, sementara waktu zuhur adalah apa, jam segitu, dan kita safar. Apakah kita kan sudah masuk waktu sholat kan, tapi kita masih di tempat nungguan kereta api. Kalau kita sholat pada waktu itu otomatis apa? Ketika kereta apa kan, paham? Tapi waktu sholat sudah masuk. Paham gak ini? Nah, antum naik kereta api. Cik pas antum begitu apa sampai di sana, diperhitungkan umpamanya asar teh nyampe di jam 5 lah sebelum maghrib, nyampe di sana, dan kita berhenti di sana sholat zuhur dan asar. Zuhur nak dikosor apa enggak? Paham nggak? Sholat zuhurnya dikosor apa enggak? Kan zuhurnya itu masuk saat Anda mau mukim. Tapi antum mungkin tidak bisa sholat didinya gitu. Nah, sama Pak, kudu berangkat gitu. Nah, ini itu pembahasan berkaitan dengan ibadah itu, Masya Allah ya. Maka di sini ya para ulama melihat bahwa Nabi SAW mengkosor sholat itu ketika intilak. Beliau sudah intilak dari makom, dari balad. Ketika mufaraqatul balad, meninggalkan negerinya dari Madinah menuju Mekah dan seterusnya, sampai di Dzul Hulaifah beliau berapa mengkosor. Artinya apa? Kalau umpamanya antum belum sholat zuhur, antum ya kudu sholatmu. Karena di sana itu bukan adaan tapi qodoan. Antum mengqodo sholat. Saya paham ya? Ini di antara wallahu taala. Tentang hal seperti ini, tapi kita harus muraji hal ini. Kita berkaitan dengan apa? Waktu. Kalau yang sebaliknya itu jelas, nggak ada masalah. Antum ketika di perjalanan masuk sholat apa? Sholat zuhur di perjalanan. Pas sampai di tempat itu ternyata di tempat tinggal antum itu asar, dan antum belum sholat zuhur. Maka pada saat itu antum sholatnya apa? Sempurna, itu tidak masalah. Kalau sholat yang itu apa tidak masalah. Tapi kalau antum di sini apa sudah dalam keadaan mukim, kemudian sudah masuk waktu sholat, setelah waktu sholat baru antum safar dan belum sholat, paham ya? Maka di situ adalah antum tanggung jawabnya adalah di saat apa? Mukim. Allah Taala lebih hati-hati di situ. Allah Taala. Nah itu saja mungkin berkaitan dengan apa? Kosor. Jadi kosor sholat itu adalah, dan ini yang di kosor itu adalah berarti sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Dan ada sebahagian dari kaum muslimin mengatakan maghrib juga di kosor, subuh juga di kosor. Subuh jadi witir, bisa rokaat. Tapi ketika ditanya maghrib gimana? Oh, maghrib jadi 2 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Kenapa? Maksud kosor itu ada yang memaknai bahwa kosor itu kembali kepada asal sholat. Jadi maghrib jadi 2 rakaat dan subuh. Kenapa disebut begitu? Karena dikembalikan kepada asal sholat. Jadi kosor itu adalah mengembalikan sholat yang ditambah kembali kepada asal. Itu definisi mereka. Tapi para ulama mengatakan lihat dari amal Nabi itu adalah
yang asalnya 4 menjadi 2. Dan maghrib itu adalah tidak. Terlebih Nabi SAW mengatakan maghrib itu adalah witrun nahar, sebagai witirnya untuk siang hari. Allah Ta'ala. Nah, demikian bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan. Bismillah, Assalamualaikum. Pak Ustaz Damang Bade Tubaros, upami misal safar yang kosor pas dongkak aturan pas waktu zuhur, apakah ikut berjamaah sama imam dari sholat sempurna atau nunggu sholat sendiri atau nuhun? Nah, ketika safar kemudian mendapati jamaah mukim, mana yang lebih afdal, kita nunggu mereka selesai sholat kemudian kita sholat dan dikosor, atau kita langsung sholat mengikuti mereka? Yang afdal adalah berjamaah. Dan kita mengikuti imam dan menyempurnakan sholat kita. Seperti itu. Pertanyaannya, kumaha lamun pas di masjid singgah? Pas di masjid singgah. Kan orang apa? Imam mungkin sabar. Gimana antum lihat? Nah, di situ ada yang disebut dengan ikhtilafun niyah dan juga itu dibahas yang lain. Tapi ketika kita mendapati orang mukim sholat, maka kita sempurna dengan mereka. Walaupun kita cuma mendapati tasyahud akhir. Ngomongnya kita mendapati tasyahud akhir ya. Kemudian kita tasyahud bersama imam, maka antum menyempurnakan sholat. Ketika sholat bersama, wallahu ta'ala, itu lebih utama karena berjamaah itu lebih didahulukan. Selanjutnya apabila ada yang dipersilakan. Terkait jumlah sholat tadi kan wajib sebanyak ada yang berpendapat bahwa dikembalikan di 2. Nah, kita sepakat mengusulkan ada sholat ada jamaah sholat antara maghrib dan isya. Tapi ternyata yang imamnya itu dia berpendapat di poso jadi 2, sedangkan kita yang mau itu 3, masih tetap 3. Nah, ada sebagian dari rekan-rekan itu ada yang dia mengulangi lagi, ada yang udah ikutin aja imam. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mungkin dari sebagian menganggap bahwa dari Tasik misalkan ke Surabaya itu kan udah jelas itu apa. Tapi sebagian orang kayak misalkan sini terus misalkan siapa yang bekerja itu kan tiap hari dia balik gitu, itu gimana sih? Nah, pertama untuk yang pertama berkaitan dengan apa, pendapat itu adalah gharib ya, pendapat yang memang pendapat yang pertama berkaitan dengan apa, yang 2 rakaat dikembalikan kepada asal itu Anda juga belum mendapatkan kalam ulamanya tentang hal tersebut. Tapi Anda didapatkan di masyarakat, Anda yang berpendapat. Kemudian kita sholat dan kita pas maghrib, bagaimana? Maghrib, kita sempurnakan maghrib, dia salah, karena niat kita insya Allah berbeda dengan ini. Maka kita apa? Menyempurnakan 1 rakaat menjadi 3 rakaat. Baru setelah itu adalah menjama dengan qasar salat isya setelah. Allah Ta'ala alam seperti itu. Dan insya Allah salat kita tidak akan batal. Lalu bagaimana dengan kondisi masinis perempuan, bukan pasinis? Masinis atau supir atau mamanya nahkoda atau pilot seperti itu, bagaimana kondisinya? Pilot kan ya tidak ke mana? Tidak ke Papua 2 jam gitu kan, balik dari Papua tidak kan. Jadi dianggap safar biasa itu. Maka di situ apa? Kalau dari sisi tempuh jarak
itu tidak melihat dari lelah dan tidaknya, maka dia ada rukhsah untuk safar. Ya seperti itu. Kalau dia tidak mengambil rukhsah, maka baginya tidak masalah. Karena hukumnya apa? Sunnah. Pokoknya dia ada, saya mah biasa kalinya datang untuk sholat duhur biasa 4 rakaat, tidak masalah. Karena ini sifatnya baru itu diperbolehkan atau disunnahkan saja. Tapi yang lebih baik adalah dia mengambil rukhsah tersebut. Baik, masih ada waktu jika ada yang dipertanyakan dipersilakan. Mengenai kebiasaan itu dari masyarakat sekitar. Ya, kebiasaan itu kebiasaan diri sendiri. Misalkan sebetulnya nggak spesifik tapi kabupaten atau berarti tidak berarti kebiasaannya. Maka itu deh kebiasaannya tuh mana yang benar, apakah kebiasaan si masyarakat dan di pribadi. Ya. Kebiasaan yang dimaksud adalah al-urf, adat itu adalah dikembalikan kepada adat masyarakat secara umum. Jadi kalau umpamanya kita itu biasanya kan seperti yang disebut dikembalikan kepada urf itu, para ulama memberikan kaidah yaitu al-adah muhakkamah, sebuah adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat jadi hukum. Contoh umpamanya yang adat itu dalam jual beli banyak sering yang kita kembali kepada adat, berpakaian kembali kepada adat di situ. Selama di situ tidak melanggar syariat secara sharih dan syariat tidak menentukan di situ, maka dikembalikan kepada adat dan kebiasaan atau momennya ini yang dimaksud kebiasaan masyarakat di situ. Umpamanya kita di wilayah umpamanya provinsi Jawa Barat, kurang Jawa Barat, atau umpamanya secara umum ini suku Sunda, ya, suku mana gitu kan, itu per suku itu per kabilah itu punya adat kebiasaan tersendiri, maka adat itulah yang diambil. Menurut orang sini yang namanya safar itu merantau itu lamun geus ngaliwatan 10. Nah, berarti lamun masih 10 ada. Walaupun jaraknya sampai 120 kilo itu dianggap safar. Begitu. Tapi kalau mamanya ada disebutkan, ya bagi kita itu yang namanya merantau atau safar itu pokoknya malah geus pindah kota, yang namanya pindah kota, pindah daerah, jeung sebatas wilayah kota itu, mana boleh dikatakan satu kota itu lamun jarak ujung ke ujung sekian ratus kilo. Pokoknya malah pindah tidinya semindah setengah tidinya pindah daerah, wilayah, ya. bukan wilayah, bukan pindah perbatasan, tapi pindah wilayah, pindah daerah jauh. Gitu. Kadang-kadang dua lembur tapi dengan berbeda perbatasan boleh jauh dengan jarak seperti yang disebutkan tadi, maka baru disebutkan safar, maka itu diikuti. Itu tergantung masyarakat. Yang wajib dikenalkan oleh para ulama di Indonesia itu kesepakatan, kelihatan kebiasaan safar di Indonesia itu harus diketahui oleh ulama-ulama kita di situ. Maka lama di Indonesia mereka kembali kepada pendapat Taimiyah berat. Kenapa? Karena kebiasaan Indonesia disebutkan safar terkuat. Ya, di sisi ulama-ulama mereka, ya, ulama tokoh-tokohnya seperti itu. Tapi kalau mamanya di Indonesia kan memang madhabnya sudah madhab jumhur, ya jelas maka kita kembali kepada madhab jumhur, dan karena kebiasaan itu ternyata dikembalikan kepada posisi madhab itu sendiri kan tidak bisa lepas. Jadi kalau mamanya kita melihat di Indonesia itu madhabnya Syafi'i, maka otomatis minimal 80 kilo baru dikatakan safar. Allah a'lam. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, dicukupkan pertemuan kali ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.